Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hujan di daerah Wonosobo. Kita lanjut kembali belusukan karena tanggung ya. Stasiun kereta api Selok Romo. Di 2020 saya tidak kesini karena memang susah ya untuk mencapai stasiun ini. Alhamdulillah sekarang kita menemukan stasiunnya dan kita akan review. Tonton terus videonya sampai selesai. Stasiun Selok Romo diresmikan 1 Mei 1916. Segmen Banjarnegara Selok Romo, berada di kilometer 105+1 lintas Maos Purwokerto Timur Banjarnegara hingga stasiun kereta api Wonosobo. Stasiun Selok Romo ini ya memiliki 2 jalur menurut informasi yang saya dapat, dan stasiunnya sangat awet sekali, berbeda dengan stasiun lain karena memang stasiun ini digunakan oleh penduduk sekitar sebagai tempat tinggal ya. Nah ini, mohon maaf kalau misalkan videonya kurang bagus karena memang kita rekamnya saat hujan deras. Nah ini adalah ruang tunggu dari stasiun Selok Romo. Selok Romo ya tehnya ngarananya. Selok Romo ya namanya. Nah ini teman-teman juga di sini lagi pada video ya. Benar-benar ini hujan-hujan gini ditantang untuk belusukan. Semoga kita semua sehat walafiat ya. Nih kawan, bangunan stasiunnya. Tuh, lihat ya. Ornamen kayunya masih utuh. Ini teman saya lagi bikin video-videoan dek sinematikan cenah ya. Jadi di sini adalah emplasemen dari stasiun Selok Romo, memiliki 2 jalur menurut informasi yang saya dapat, dan stasiun Selok Romo ini posisinya berada di bawah jalan raya, jadi agak sulit kita turun ke sini. Nah, diprediksikan ini adalah jalur 1 di depan saya, yang sini nih jalur 1 ya, dan ini adalah peron pembatas, dan di sini adalah jalur 2. Seperti itu kawan. Jadi memang masih terlihat bekas pondasi peronnya ya, stasiun Selok Romo ini. Lurus ke arah sana atau ke arah timur menuju stasiun kereta api Wonosobo, dan sebaliknya menuju stasiun kereta api Purwokerto. Relnya kami belum menemukan. Di sini ada pelang aset yang menandakan ini adalah tanah dari kereta api. Saya di sini hanya menemukan bekas peron, jelas ya bekas peronnya kawan. Nih, bekas bangunan peronnya. Di sini bekas jalur kereta apinya. Nah, bangunannya kan masih relatif utuh dan awet sampai saat ini. Dari tahun 1916, sekarang sudah 2025, berarti 100 tahun lebih tahnya stasiun ini berdiri dan masih kokoh. Rel keretanya saya tidak menemukan sama sekali di sini, tapi saya di sini menemukan bangunan tua. Ini sepertinya bekas toilet, karena biasanya toilet stasiun itu misah ya dengan bangunan utama. Oke. Nah, ini nih ya. Tapi sekarang ini sudah rusak, bisa dibilang rusak ya tanya. Kondisinya mengenaskan lah, guys. Tidak jauh dari stasiun Selok Romo, kita berjalan ke arah barat sekitar mungkin 50-100 meter, kita menemukan sebuah bangunan, dan ini adalah bangunan gudang dari stasiun Selok Romo gitu. Bangunan gudangnya malah masih awet banget. Sekali lagi mohon maaf jika videonya kurang maksimal karena memang ini direkam saat kondisi hujan. Nah, ini adalah bekas pondasi dari gudang. Berarti gudangnya dulu panjang.
Artinya dari stasiun Selokromo ini ada komoditas yang diangkut. Mungkin bisa jadi hasil tani seperti beras ya. Itu diangkut melalui rel kereta api. Dan zaman dulu mah kereta teh paling gagah gitu ya. Waduh, ini bekas gudangnya sudah tidak orisinil lagi kawan. Saya melihat pintu gesernya sudah hilang. Nah, ini bekas gudang. Jelas ya, terlihat dari siku-siku besi yang ada di atas. Mohon maaf kalau agak basah nih, kita lap dulu lah. Oke, kita fokuskan lagi untuk rekam. Kondisi basah memang menyulitkan kita untuk merekam momen yang ada. Jadi itu agak sedikit lap dulu kameranya supaya jernih lagi. Nah, ini bekas gudangnya. Walaupun ya sudah tidak original. Agak sedikit ngeri nih kawan, kamera HP saya bermasalah. Ternyata berembun ya. Walaupun anti air tetap berembun gitu. Dan ketika kamera HP berembun, wah itu serius ya masalahnya. Karena beresiko kayak rusak, bisa belusukan deh kayak ripuh. Kita akan coba kembali ke stasiun. Tuh, ini kembali bukan berembun kalau ini ya, tapi ada air hujan masuk. Harus dilap dulu. Jadi saya harus menutup kamera nih supaya tidak hujan. Lupa ya, sekarang memang cuaca tidak menentu. Gak bawa payung. Kita jalan kembali menuju stasiun Selokromo. Mau foto-foto juga di sana. Dan sepertinya ini video terakhir mungkin yang kita ambil di hari ini, karena memang hujannya sangat deras. Apalagi Wonosobo ini daratan tinggi gitu ya. Dataran tinggi memang suka hujan. Ini siapa ya yang menempati stasiun Selokromo ini? Kalau stasiunnya buka mah saya pengen masuk ke dalam, pengen lihat dalamnya seperti apa gitu. Pintu gesernya di sini masih ada juga kawan, masih utuh. Nah, di sini ada plang aset. Sini ada ruang untuk pembelian tiket dari stasiun Selokromo ini. Jadi jalan raya di atas, dulu mungkin belum ada pemukiman ini. Mobilitasnya dari atas ya, penumpang turun, aksesnya dari atas, penumpang turun, naik dari stasiun ini. Rel keretanya berada di sebelah kiri saya gitu. Cuman sekarang benar-benar relnya sudah tidak ada. Saya ingin menelusuri hingga sawah sana, tapi memang hujan ini terus deras dan kita hanya bisa merekam dari sini saja kawan. Tidak ada tulisan di sini Selokromo dengan ketinggian bla 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 bla, tidak ada. Padahal itu yang saya cari dari stasiun ini. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya pada kesempatan kali ini. Tidak mungkin lagi kita mereview lebih jauh tentang stasiun Selokromo ini karena memang kondisinya yang hujan. Padahal mungkin di sana masih ada beberapa peninggalan. Bisa jadi kita menemukan rel kereta yang terkubur dan memperjelas bahwasannya stasiun Selokromo ini memiliki 2 jalur. Bahkan bisa jadi
lebih ya. Karena ada gudang juga, biasanya ketika ada gudang ada spur baduk untuk menaik turunkan barang. Wah, dulu rame berarti di sini kawan, cuman kitanya aja yang belum lahir. Hatur nuhun, see you next time wahiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.